Oke, thank you Anissa. Sama-sama, Hello, good Kak. afternoon everyone. Selamat siang teman-teman semua yang udah hadir. Wah, keren banget nih. Udah ada hampir 100 orang ya yang hadir gitu. Dan it's a really good chance buat kita ketemu secara virtual gini. Dan ini adalah hari kedua dari NDC 2022 ya teman-teman. Hopefully teman-teman semua masih pada sehat dan semua pada excited untuk menikmati sajian insightful dari Nest Design Conference di hari kedua ini. Dan di kesempatan kali ini, di sesi pertama di NDC 2022 hari kedua ini, teman-teman akan ngobrol barengnya sama aku, ditemenin sama aku, bareng dengan kakak-kakak yang ganteng-ganteng nih, para founders Sunrock Studio. Ya, jadi hari ini kita ditemenin sama Kak Tito, Kak Michael, sama Kak Sandy, selaku co-founder dari Sunrock Studio, yang udah berdiri selama 10 tahun lebih nih, teman-teman. Jadi pada main talk pertama hari ini, kita akan belajar banyak banget dari kakak-kakak founders Sunrock Studio tentang gimana sih caranya mereka bisa bertahan sebagai sahabat gitu ya untuk ngebangun bisnis dan bisnisnya bertahan long lasting. Udah 1 dekade lebih ya kakak-kakak gitu. Nah jadi kita langsung aja masuk ke sesi ngobrol-ngobrol kita. Nah sebelum kita masuk ke main menunya mungkin kita perkenalan dulu ke Kak Tito, Kak Sandi sama Kak Michaelnya. Mungkin perkenalan singkat dulu ya dari Kak Tito mungkin. Halo semua, nama gue Tito, gue co-founder dari Sunrock Studio. Halo Kak Tito, thank you udah hadir. Ya berikutnya mungkin Kak Michael. Halo semuanya, gue Michael, co-founder Sunrock Studio juga barengan sama Tito sama Sandi. Thank you for having me in here. Halo Kak Michael, thank you. Mungkin berikutnya Kak Sandy. Halo, gue Sandi, salah satu co-founder dari Sunrock Studio. Thank you introduction-nya kakak-kakak sekalian. Oke, so in this main talk nanti dari Sunrock Studio itu bakal ngasih presentasi dulu teman-teman selama 10 menit pertama. Jadi ini adalah presentasi yang langka banget yang belum pernah ditunjukin ke publik ya sama teman-teman dari Sunrock Studio. So it's gonna be really worth your while guys. Kemudian setelah presentasi nanti baru kita ngobrol-ngobrol. Nah setelah sesi ngobrol-ngobrolnya nanti teman-teman yang punya banyak curiosity, punya banyak pertanyaan, itu bisa mengajukan pertanyaannya di Q&A panelnya ya teman-teman. Jadi kalau misalkan teman-teman online via laptop, itu ada di sebelah raise hand. Jadi Q&A-nya bisa diajuin di situ. Nah nanti setelah ngobrol-ngobrol antara aku sama teman-teman dari Sunrock Studio, teman-teman bisa ngajuin Q&A-nya di situ gitu. Jadi setelah obrolannya kita akan jawabin pertanyaan teman-teman dari Q&A panelnya itu. Oke, so without further ado, kita akan mulai dengan presentasi dari teman-teman Sunrock Studio. It's gonna be from Kak Michael ya. Thank you. Thank you introduction-nya Steve. Gue coba screen share sekarang ya, hopefully nggak ada masalah. Wait. Oke. Aman ya, baik. Steve. Yep, kelihatan. Teman-teman. Oke, 10 menit ya? Oh, good. Agak nge-rap juga nih berarti. Ya halo semuanya, thank you udah datang. Kita bertiga, gue ada Tito, ada Sandut, ada Michael, gue sendiri. Jadi kita emang berdirinya tahun 2012, udah 10 tahun, jalan 11. Sebenarnya kita udah dari 2011 akhir bahkan sebenarnya. Cuman emang karena kita waktu itu masih kuliah, jadinya nggak terlalu digas lah ibaratnya si projectnya. Nah, benar, jadi emang kita startnya dari kuliah banget nih, dari anak SR, kita SR IPB, tiga-tiganya 2008, angkatan 2008, dan waktu Agustus kita masuk bareng-bareng, kita emang temenan bareng, gua sama Tito. Idut, kalau ada yang mau nambahin, tambahin aja langsung ya, selak aja langsung. Oke. Gua sama Titoy, ya seperti yang bisa kalian lihat, culun, dan kita emang dulu emang berkarya, sampai sekarang pun juga kita berkarya. Jadinya masih tetap berseni dan tanda petik gitu ibaratnya. Dulu sama Titoy gue bikin kolaborasi, dia partner bermusik gue selama 10 tahun lebih juga jatuhnya, bahkan lebih ya, udah 12 tahunan. Dan waktu gue sama Sandi kita punya interest yang cukup sama juga nih, kita berdua anak motor, kita berdua juga anak motor, tapi motor klasik ya, bukan Ducati gitu-gitu yang klasik Jepang. Nah, dulu kita juga emang bikin acara desain bareng juga,
Dan dari situ akhirnya kayak ke-connect nih kedua-duanya nih, ke gue sama Titoy, ke gue sama Sandut. Terus gue mikir, kayaknya seru juga nih kalau misalkan nih berdua tuh dihubungin gitu loh. Mereka berdua nggak terlalu deket padahal. Jadi gue lebih deket ke Tito, gue lebih deket ke Sandut. Bersatulah kita menjadi 3 gitu loh. Gue pikir kayaknya seru nih bikin studio aja deh bareng-bareng bertiga. Suatu di kosan gue ya, kalau nggak salah ngasih proposalnya. Ya, lu nawarin gue di kampus sih. Nah, kayaknya Titoy di kosan, habis itu gue ke kampus, terus baru ngomong sama si Sandut, tanpa persetujuan Sandut, kayak gue udah bilang sama Titoy, kayak, ini bikin studio bareng Sandut ya, padahal kayak gue belum ngomong juga sama Sandut. Intinya kayak gitu. Nah, terus ya kita berantakan banget, ya, namanya juga anak kontrakan lah ya, anak kuliah, jadi kita emang kerja di rumah sebelum WFH, yang zaman sekarang kita pun juga udah WFH, zaman dulu, kita startnya dari kosan Sandut, grassroots banget, yang benar-benar ini banget, benar-benar apa ya, kita minim fasilitas, minim segala-galanya lah, ibarat internet matinya nggak terus jatuhnya. Terus di tahun 2012 juga Titoy berkhianat duluan, dia lulus duluan. Habis itu setelah itu baru dilanjutkan oleh gua sama Sandi jatuhnya. Kita akhirnya lulus ya Dut ya. Untung kita bisa lulus ya. Udah males lulusin Udah malas, gue udah mau DO sama Sandut waktu itu, cuman kayaknya durhaka sama orang tua, jadi udah kita lulusin aja udah. Nah, dari sini, ini mungkin Sandut yang bisa lebih cerita nih. Lo mau cerita nggak, Dut? Boleh. Jadi dari sini karena di kosan gue, ya itu kan tempat tinggal gue kan, kayak di kosan gue terus nih anak-anak ngumpulnya gitu. Jadi akhirnya udah nyari tempat, terus kebetulan cari yang murah kan. Ini kebetulan ada yang murah banget, kayak cuman nggak nyampe 1 juta gitu sebulan, tapi tempatnya 1 kali 8 meter gitu, aneh. Jadi akhirnya ya udah, karena cuma bertiga doang, ya udah dibangun sendiri aja, gue bikin sendiri gitu mejanya, karena tempatnya aneh, gue nggak bisa beli kan. Nah, ini nanti, tapi nggak lah, ini juga udah mulai kerja rada serius, maksudnya ada jam kerja masuk pulang itu ada. Terus habis itu baru setelah ini kayaknya nggak sampai setahun tapi make di sini ya. Setahun kita. Setahun ya. Nah, habis itu nanti baru ya kebetulan ada rezeki bisa diusahakan, ini baru nextnya akhirnya ya apa ya, ini kayak kasarnya bakar kapal gitu loh, kayak udah all in gitu, udah beli ruko di Dago yang sampai sekarang masih kami tempatin buat kerja. Terus nextnya lagi, nah ini 2014 tuh karena mulai ya tempatnya lebih proper gitu, terus ada yang mulai intern, apa sih namanya, internship kuliah gitu kan, biasanya semester 8 gitu, semester 6, semester 8 gitu ada kan, itu mulai ada yang masuk. Ini juga waktu itu nggak nyangka sih, kayak, ternyata ada yang berminat juga internship di tempat kita gitu. Ini angkatan pertamanya, terus nextnya itu juga yang di tengah akhirnya jadi desainer pertama, maksudnya nambah desainer pertama gitu ya, yang cukup lama. Dari 2015 ini dia akhirnya baru cabut tahun lalu. Terus nextnya nah ini juga di 2019, itu setelah beberapa tahun. Sebenarnya rukonya emang ada 3 lantai, cuman dipakai lantai groundnya doang, karena juga orangnya segitu-segitu aja. Akhirnya karena udah mulai nambah orang, lantai 2-nya di upgrade, dan desainer juga nambah, terus nambah komponen-komponen lain perusahaan juga, kayak dari finance, dari produksi, terus ada copywriter juga, sekarang ada sosial medianya juga. Terus nah, tapi ini baru di 2020 Sandrock jadi PT. Sebelumnya kita masih underground. Karena nggak ada kebutuhan sih. Maksudnya kami memang jarang ikut tender BUMN gitu yang mengharuskan punya PT sendiri, juga jarang banget. Kalaupun ada, juga ada kolega yang memang bisa minjemin PT gitu. Jadi ya, dulu nggak ada kebutuhan gitu, sampai akhirnya 2020 kayak udahlah, lebih seriusin lagi aja gitu.
Nah, ini Terus si close-nya Tifoy kali tuh. Si Ya. Tifoy pas pengen ngomong gitu. Nggak ada gue. Tai. Ngomong. Kan gue yang bikin slide udah lah. Kalau nggak Oh ngomong. iya, udah. Ya kurang lebih kayak gitu Kira-kira- sih. Kita berpikir. ya gitu dari 2012 sampai 2022 persis 10 tahun sebenarnya ya. Udah Iya, 10 ada. ya. 10 gak sih apa gue begong itu nggak? 10 berarti kan? 10. Benar. 10 harusnya. Ya, ini kalau gue mau coba simpulin dikit aja kali ya paling. Ya kita startnya dari teman dan kita sekarang masih jalan sebagai teman dan semoga nanti kita berakhir sebagai teman juga gitu loh pas sudah sakratul maut. Jadi kurang lebih kayak gitu sih si how the story goes-nya jatuhnya. Kita apa ya? Emang bukan orang-orang yang pintar berbisnis in a sense jatuhnya. Buat Tifa sama Sandut nggak ada yang basicnya bisnis, kita bertiga nggak ada yang ngerti bisnis, kita bikin aja jatuhnya. Cuman yang kita tahu adalah kita believe kalau misalkan lo tuh jalan mau cepat, lo jangan sendirian aja, gitu ibaratnya. Tapi kalau pengen jalan jauh, ini yang selalu gue coba terapin sama anak-anak sama Tifa sama Sandut. Kalau misalkan lo pengen jalan jauh, ya lo jalan bareng-bareng gitu. Jadi kalau emang misalkan lo mau ngejar finance, silakan sendiri gitu. Jadi emang udah kita make sure dari awal kita punya visi yang sama dan misinya juga di koridor yang sama juga walaupun pasti beda kan secara aspirasi gitu. Tapi in a sense kita nge-share satu fundamentals yang menurut gue itu susah dicari lebih dari duit gitu sih. Ya, atau mungkin fame atau sekedar viral 2 tahun tapi bubar gitu misalkan kita nggak mau banget kayak gitu-gitu. Kurang lebih kayak gitu sih. Hopefully it helps. Yay, thank you for the brief introduction, Kak Michael, Kak Tito, sama Kak Sandi. It's really interesting story ya, gimana Sunrock bisa berdiri gitu. It's a brief introduction. Dan first thing first, mungkin yang mungkin jadi burning question juga dari teman-teman, dari yang sepele dulu ya. Itu gimana sih ceritanya bisa namanya Sunrock? Kak Tito, Kak Sandi, sama Kak Michael. Where the name coming from? Gue nggak mau kita doang yang ngomong tuh pokoknya. Gue kalau cerita berantakan, lu nggak mau lu aja San cerita kayak gini. Lu aja anjir, udah lu aja teh buru. Ya udah nih, bear with me ya, gue bukan waktu itu tuh emang kita belum nemu sih namanya kan ya, maksudnya we gotta came up with name kan, whatever it is kan. Terus akhirnya emang kayaknya waktu itu di kampus ya Mike ya, malam-malam gitu kan. Jadi kita brainstorming karena dulu tuh kultur kampus emang pada suka nongkrong malam-malam sih. Gue enggak sih, sebenarnya gue paling males pulang malam gitu gara-gara ospek. Tapi entah kenapa waktu itu gue lagi di situ, entah kejebak atau gimana. Jadi kayak terpaksa gue brainstorming bareng. Ada gue, ada Sandi, ada Mike. Jadi kita ada di lapangan gitu, di lapangan merah gitu namanya dulu kan. Jadi kita jam 1 malam kan nih, bener kan? Bukan jam malam banget ya. Makanya kan jam-jam aneh di kampus kan, ngapain juga di situ kan. Terus ya udah kita kayak apa nih namanya, ya udah kita emang brainstorming ngasal aja sih. Jadi kayak ngumpulin namanya, maksudnya kayak nggak harus mikirin konsepnya. Mau tiba-tiba ngomong tas ijo apa batu lembek atau apa gitu, kita kumpulin semua gitu. Gue lupa sih ada namanya, kayak kumpul 100. Terus akhirnya kita saring kan, nggak mungkin kan 100 mau diomongin detail mau kapan beres ya gitu kan. Akhirnya kita filter ke 5 nama kan. Lu ingat nggak sih Mike namanya apa aja? Ada Black Horse. 10, ada 10-an. Ada 10 gitu. Kayaknya ada Yellow Horse atau Black Horse, dan ada ya, jadi kayak masing-masing ngasih gitu. Kayak gue nama A, si Mike nama B, nama C, terus aja terus ngeliling sampai 100. Besoknya akhirnya kita catat, besoknya baru kita obrolin tuh malamnya. Ya udah kita filter ke 10. Akhirnya kita iniin, baru kita omongin tuh. Oh ini dari 10 lo ada yang suka nama apa nggak? Misal kayak Black Horse, gue suka namanya, mungkin kedengarannya kayak maskulin banget ya, dulu kan lagi zaman tuh nggak tahu kayak gitu-gitu kan. Terus ada nama Sunrock, ada nama apa? Jadi kayak ya udah ini aja feelingan aja, kayak namanya berasanya enak aja sama gitu, kayak nonsense gitu sih emang. Terus akhirnya pas kita voting ya udah masuknya ke Sunrock kan. Terus ada counter lah, nanti dikira si Sandi kan Sunrock, Sandut Rock atau apa gitu kan, nanti orang mikir Sandut ngerokok dulu. Iya tuh Sandut ngerokok atau apapun kan. Tapi entah kenapa ya udah lu biarin aja kalau orang mikir kayak gitu kan. Atau
nanti dikira Sunrock batu matahari, dan begonya waktu itu ya udahlah nggak apa-apa, males kan, soalnya udah sreg gitu sama namanya. Dan ya udah Oke. akhirnya di voting, akhirnya kita semua setuju sama nama Sunrock, dan anehnya kita juga lupa itu Sunrock nama dari siapa sih? Gue sih lupa, lu inget nggak? Nggak ada yang ingat. Nggak ada yang inget kan? Itu nama dari siapa kita juga lupa gitu. Mungkin dari gua tapi lupa, atau mungkin Mike tapi dia lupa juga ya gitu. Selalu udah jam 1 malam juga kan. Jadi kayak brainstorming-nya setengah sadar. Nggak mabuk kok. Maksudnya emang sadar tapi udah jam 1. Jadi kayak sadarnya pun nggak sadar-sadar banget kayak gitu sih kurang lebih. Oh Wow. iya, artinya jadi kita nemuin kenapa gue jawabnya muter-muter ya, padahal di Nggak apa-apa kan itu. Artinya itu, jadi namanya ketemu dulu, baru artinya kita cari gitu. Nggak keren banget ya caranya. Jadi Sunrock itu kalau di bahasa Jepang itu artinya ini gunung, ya, bener nggak? Kebetulan. Kebetulan. Sunrock itu artinya kaki gunung. Kita ada di kaki Gunung Maribaya soalnya, kaki Gunung Lembang. Kantor kita tuh di daerah Dago atas gitu. Jadi memang cocok logi gitu sih kalau gue. Astrologi banget ya. Yeah. Kalau presentasi sama dosen kayak dimarahin nih kalau nemu nama kayak gini. Nggak ada artinya kok sebenarnya. Itu sebenarnya kayak Mas kodak gitu. Mas Ijar baru bilang sun tuh kalau di Mandarin 3. Nah, udah pas tuh. Jadi kita ada jawaban lain tuh. Nah, yaudah kalian aja nyari namanya deh, nanti kita yang taruh di Three Solid Rock berarti ya. Sunrock. Iya. Wah. Iya. Tuh jawaban lumayan tuh. Keren gitu kan. Iya. Oke. Make sense tuh jawaban. Seenggaknya nggak nonsens banget. Keren. Karena teman-teman pasti penasaran dari mana sih datangnya nama Sunrock gitu. Ternyata turns out filosofi namanya datang setelah namanya ada gitu ya. So it's really interesting story juga. Thank you. Oke. Kita masuk ke topik yang agak lebih berat ya teman-teman. Ketika memulai bisnis itu semua teman-teman yang hadir di sini juga pasti tahu bahwa the hardest part-nya adalah ketika menentukan gimana bagi hasilnya gitu-gitu kan. Kayak it's all about talking about the money gitu. Nah itu kalau dari Kak Tito, Kak Michael sama Kak Sandy, apakah perihal ini tuh udah dibicarain dari awal? Dan kalau iya tuh obrolannya kayak gimana sih gitu? Sampai akhirnya teman-teman semua masih tetap bisa solid sampai sekarang gitu. Karena biasanya itu faktor pemicu yang memunculkan pertikaian lah di antara para founders gitu. Dan ini ajaibnya setelah 1 dekade lebih masih bisa solid gitu. How is that happen? Siapa yang mau jawab nih? Lempar aja terus. Dulu deh. Paling nih kalau gue salah ya pokoknya ya. Kita ini nggak janjian. Kita tuh masih di dalam paham. Ya lo lihat sendirilah dari kita di webinar ini kita nggak punya satu preconception atau kayak mungkin kayak satu pre-script yang kita mesti bawa bertiga gitu loh. Di detik ini pun kita juga masih 3 individual yang sangat berbeda, distinctive dan colorful gitu loh in a sense. Nah itu juga yang sebenarnya gue terapin juga waktu sama anak-anak nih, waktu kita bikin Sunrock dari awal emang kita tahu nih kita bertiga punya potensial lah ya ibaratnya lah ya, tapi dilihat dari kacamata anak kuliah ya tahu apa sih anak kuliah gitu kan. Jadi emang sebenarnya banyak banget porsi beliefs-nya gitu loh di situ ketimbang lo tuh calculated risk gitu jatuhnya. Banyak beliefs, banyak emang partly juga kenaifan seorang anak muda yang emang baru lulus kuliahnya kuliah art and design pula, tahu apa sih itu anak-anak art and design dalam tanda petik gitu kan. Kalau kita mau stereotipain gitu. Tahu apa sih tentang kos dunia, tahu apa sih tentang kos apa gitu-gitu berarti. Nah, tapi waktu itu kebantunya lumayan, Tito, gua sama Sandi, kita bertiga itu tuh punya freelance sendiri sebenarnya. Jadi sebelum masuk ke Sunrock itu tuh kita bertiga udah ngerasain duit, udah jatuhnya. Gua Tito itu tuh jualan kaos dulu, jualan kayak kaos Bandung yang emang sempet hits banget, namanya Toy Was Joy. Kalau si Sandut dia emang fotografi emang dari dulu sama jual beli barang kayak antik atau mungkin kayak jual beli barang kayak kamera jatuhnya sama apa sih game related things juga yang agak nerdy sama geeky gitu. Nah kalau gue pribadi gue emang freelance graphic designer dulu, gue sempet jadi desainer di 99 Design, gue sempet ngedesain lepas dari DeviantArt juga jatuhnya. Nah, cuman kita tahu nih kalau misalkan di Sunrock itu tuh kayaknya kita tuh bisa nge-build sesuatu yang lebih besar daripada kita bertiga gitu loh jatuhnya. Bukan cuma besar doang, kalau masalah besar doang mah kayaknya bikin sendiri juga bisa lebih cepat gede gitu berarti. Tapi yang kita incar itu tuh sebenarnya bukan stretch
size-nya gitu loh, tapi stretch secara dimensi waktunya gitu loh. Sesuatu yang lu bisa pass on gitu loh ibaratnya through the times dan bisa nge-slice dari tiap zaman gitu loh yang kita pengen gitu. Sustainable, it has to be sustainable. Dan kedua, kita nggak mau ngambil risk lebih tinggi lagi dengan ngambil investor. Kita sampai detik ini kita nggak pernah pakai investor. Kita semua self running, self funding juga jatuhnya. Bersyukurnya ya jatuhnya. Cuman mindsetnya itu tuh kayak gitu. Jadi awal-awal kita tuh. Jadi waktu waktu tentang money itu kita sebenarnya bertiga sih punya pegangan sendiri sebenarnya jatuhnya. Cuman di Sunrock kita nggak bikin itu tuh jadi nggak ada hasilnya juga gitu. Karena gaji pertama kita ada. Gaji pertama kita tuh 150.000 ya, kalau nggak salah. Iya. Karena waktu itu masih kuliah juga sih, jadi emang sebenarnya gue nggak mikir sedalam itu sih, Mike. Gue emang lebih ke misi kegiatan aja waktu itu. Kayak ini seru nih, udah kayak lebih ke Mike emang menjebak kita berdua, terus kayak nggak tahu udah tiba-tiba udah 10 tahun aja. Ya udah dulu karena waktu kuliah kan masih maksudnya masih dibiayain kan sama orang tua. Nggak tahu ya Mike, misalnya dulu waktu itu ya emang dikasih uang bulanan, jadi kayak emang nggak terlalu mikir ke situ, tapi dulu diajak meeting kayak buat project gede aja tuh udah kayak wah ini seru nih gitu. Itu yang gue nggak dapet di freelance gue kan. Ya oke, duit dapet, tapi kan mungkin secara skala tuh kayak beda gitu kalau di gue gitu. Cuma dari awal kami langsung ini aja sih, maksudnya biar simple dan biar adil ya, maksudnya in term of pembagian itu ya langsung bagi 3 aja. Maksudnya kalau ngomongin saham gitu ya, 33,3 ya udah, maksudnya suaranya sama semua gitu. Dan apapun yang kalau ada keputusan yang perlu diambil ya tinggal di vote bertiga. Itu kan pasti ada yang menang tuh, pasti ada yang 2 gitu, salah satu opsinya gitu. Jadi ya udah, yang kalau itu menang ya udah go with it aja. Betul. Wow, interesting story. Keren. Berarti dari awal udah menyepakatin kalau misalnya kan biasanya pembagian saham tuh yang paling complicated talks lah ya. Ternyata dari awal udah disepakatin bagi rata 3 gitu ya. Nah, itu kalau boleh tahu, Kak Tito, Kak Michael, sama Kak Sandy itu dari awal disepakatin apakah langsung didokumentasikan hitam di atas putih atau gimana tuh, Kak? Karena kan teman-teman pasti kayak ketika kayak gitu-gitu tuh jadi PT-nya perlu aja nggak baru sih 2020. didokumentasiin gitu? Kita nggak ada. Tercatat ya sebenarnya. Sebenarnya kan? Sebenarnya perlu sih. Iya perlu. Nggak rekomen. Contoh sih. Mungkin kalau disimpulin, kita tahu itu perlu jatuhnya, apalagi zaman sekarang gitu kan. Kita nggak menyarankan untuk pakai caranya kita gitu loh, karena kita cukup reckless gitu kan. Dan nggak tahu gitu loh, kemungkinan persentase atau statistik yang bisa keluar dari pertemanan bertiga untuk bikin sebuah studio desain itu kan sangat volatile kan jatuhnya kan. Factorsnya gitu loh, ada banyak hidden factors yang kita nggak bisa melihat kan, dari characters, dari background family jatuhnya. Gua, Tito, sama Sandi, family ini ya, bukan family istri dan anak ya, tapi family keluarga kita di belakang kita tuh relatif stabil lah, walaupun pasti ada turmoilnya lah ya, jatuhnya masing-masing keluarga gitu. Cuman kita bertiga tuh relatif stabil, jadi nggak terlalu punya imminent faktor di belakangnya untuk mengharuskan kita bisa kayak berubah tiba-tiba drastis gitu loh arahnya. Harus punya duit lebih banyak gitu misalkan, atau apa gitu. Kita cukup beruntung untuk punya keluarga yang cukup stabil gitu loh jatuhnya di belakang kita. Walaupun Tipai dulu masih difunding sama orang tua, gue juga masih, cuman gue bayar uang kuliah sendiri juga. Gue nggak tahu kalau Sandut gue agak lupa. Jadi ada faktor di mana kita itu cukup thankful karena kondisi kita dulu bertiga waktu bikin ini secara kebetulan, gue nggak tahu tuh God's grace atau blessing atau kalian sebutnya dengan sebutan apa gitu ibaratnya, atau mungkin sekedar kayak pure coincidence saja, kayak Goldilocks-nya tuh tepat gitu loh jatuhnya, nggak terlalu panas, nggak terlalu dingin jatuhnya, nggak terlalu jauh, nggak terlalu dekat, nggak terlalu tinggi, tapi nggak terlalu rendah juga gitu. Jadi moderation-nya tepat gitu loh yang gue rasain dulu gitu ya. Mungkin dari sentimental values-nya lah ibaratnya. Kalau sampai tempat itu mungkin beda lagi mereka nangkepnya. Ya, mungkin dari Kak Tito sama Kak Sandi mau share your part of the story. Lu nungguin gue tuh. Ya, kalau gue sih memang apa ya, pertama karena ya mungkin sama Kak Tito sih ada serunya gitu sih, kayak
Terus memang gue pribadi tipe orangnya merasa memang nggak bisa sendiri gitu. Maksudnya gue yakin kalau kerja bareng tuh hasilnya bakal lebih bagus dibanding kerja sendiri dalam konteks apapun gitu. Dan gue merasa partner gue dua ini punya kapabilitas untuk itu gitu. Dan di field yang gue nggak bisa. Jadi kalau buat gue pribadi jadi kayak saling tambel gitulah. Kayak gue kurangnya apa, mereka bisa nutupin. Ya udah akhirnya base-nya itu ya go on terus aja gitu. Maksudnya kalau ditanya kayak apakah bisa cabut dan bikin sendiri, mungkin masing-masing dari kita juga kayak bilang ya bisa gitu. Cuman mungkin jadinya ada yang kurang gitu kali ya. Maksudnya sebenarnya sendiri mungkin dapetnya lebih gede, tapi sebenarnya kan bebannya juga ditanggung sendiri gitu. Itu share bebannya itu juga yang buat gue jadinya providing gitu ya. Emang kayak ya gue nggak sendiri gitu di sini, gue masih punya partner gitu. Nice. Wah, Kak Tito udah Oh. unmute barusan. Kalau apa ya? Kalau secara proses sih sebenarnya apa ya? Kalau di gua at least berasanya sih lumayan natural sih. Maksudnya gue nggak terlalu mikirin kayak apa ya istilahnya KPI dan sebagainya, dan tiba-tiba udah 10 tahun aja. Cuma kalau misalnya gue ngomong wah natural banget apa kayak gimana, kesannya kayak nggak ada masalah. Nggak juga sih. Maksudnya kalau dibilang masalah, apalagi kayak partnership gitu, ya pasti ada aja kan istilahnya. Dan selama kita bikin ini kan juga teman-teman banyak juga kan yang bikin kan, dan ya gitu ada yang udah bubar juga, dan rata-rata gitu kan masalahnya komunikasi. Mungkin yang bisa gue point out juga, kita bertiga kalau misalnya ada apa ya sesuatu yang nggak enak gitu selalu di point out gitu, selalu diomongin. Taruhlah misalnya apa ya gue lagi apa ya, ada beef sama Mike nih dan ngomongnya nggak enak, kayak gue bakal nunggu atau gue bakal ngobrolin ke Sandut dulu, dan tapi ujung-ujungnya kita bakal bawa bertiga lagi gitu. Dulu tuh cukup sering, istilahnya kayak dulu bahkan 2 minggu sekali, tapi sekarang kan udah lagi ada repot lah kalau dibikin sering itu. Cuman sebisa mungkin kita rutinin gitu, paling nggak sebulan sekali tuh pasti ada sih. Dan kadang-kadang masalahnya kayak gitu aja kan, misalnya kayak lu telat bales apa reply-nya lama, atau si Mike tiba-tiba kayak ngomongnya suka nggak enak ya, apa ya, manusia kan ada traits-nya masing-masing kan, dan ada beberapa traits yang emang ini kayaknya susah banget dirubah, tapi kalau dari perspektif gue, tapi ada beberapa hal yang positif apa ya, strength-nya yang gue nggak punya, tapi dia ada gitu, dan ya itu vice versa gitu, jadinya kayak ya udah nggak apa-apa, diomongin lagi, dan mungkin nggak bakal langsung beres kan, ya ada beberapa isu yang selama 10 tahun kita point out itu lagi aja muter ya. Ini maksudnya kita bertiga ya, kayak ya panjang sih kalau mau diomongin, cuman gue simpulin deh Toy, Tito itu ceroboh banget orangnya. Panjang banget. Tito itu ceroboh banget, Sandut itu lawis. Nah, kalau gue tuh orangnya mudi, udah hati aja tuh. Itu muter-muternya terus sampai 10 tahun pokoknya. I see. Tapi kita ngomong di depan gitu, nggak. Bahkan kalau misalnya kita udah kebanyakan, misalnya gue ngomongin Mike sama Sandut, ini kayaknya kita mesti point out ke dia nih, kalau nggak jadinya gosip nih ini gitu. Itu kayaknya kultur yang cukup kita pegang selama 10 tahun. Soalnya banyak teman kita yang punya partnernya gitu, terus dia ngomel soal partnernya, tapi ngomongnya ke gue gitu. Lu mau ngomong dan bisa berkali-kali, lu mau ngomong berapa kali juga nggak bakal beres lah gitu kan. Cuma kan gue nggak bisa ngomong kayak gitu kan, nggak enak. Tapi kayak banyak banget tuh kayak gitu kan, kayak walaupun dia bilang ya dia cuma mau curhat, cuma mau didengerin, tapi kan lu nggak ngeberesin problemnya kan. Itunya sih kayaknya ya, kayak nggak mau ngomong di depan walaupun nggak enak kan, istilahnya kayak nuance gitu kan, kayak belum tentu pas lo omongin bisa jadi malah jadi nggak nyaman dan seterusnya gitu. Cuman kan itu penting buat dilakuin sih, jadi. Oke. Just to clarify ya teman-teman, Kak Tito, Kak Michael, sama Kak Sandi tadi kan pertanyaan di awalnya tuh apakah ada hitam di atas putih, terus kebetulan Sunrock saat ini tidak mendasari dari situ. Cuman kalau dari Kak Tito, Kak Sandy, sama Kak Michael tuh very recommend ya kalau misalnya teman-teman di sini yang nonton pengen bisnis bareng teman, itu wajib ada hitam di atas putihnya. Gue rasa wajib sih. Ada, kita telat sih jadinya sebenarnya. Harusnya lebih cepat dari itu. Kita mau males apa ya ngurus kayak gitu-gitu itu kan juga apa ya, ini sendiri kan apa banyak frictions dan lain-lain dan harus diurusin, cuman ya gitu. Jadi setelah berapa tahun tadi? 8 tahun lebih. 7 tahun lebih.
7 tahun akhirnya baru kita iniin, dan mestinya bisa lebih cepat sih. Rekomendasinya buat teman-teman yang nonton di sini, apakah sebaiknya memang dari awal banget ya harus ada tuh hitam di atas putihnya? Itu enggak. Aduh, itu susah banget di-quantify sih menurut gua. Terlalu hitam putih di awal, kalau misalkan kelihatannya terlalu agresif juga in a sense, itu juga bisa ngerusak dinamiknya juga jatuhnya. Tapi kalau misalkan terlalu lamban juga kayak kita, akhirnya lu bisa jadi kayak nge-build up sesuatu yang sebenarnya kayak menunggu meledak gitu loh jatuhnya. Kalau gua sama Titoy sama Sandut, yang tadi gue bilang, hubungan kita tuh pas banget, nggak terlalu hangat, nggak terlalu dingin gitu loh ibarat ya. Kita posisi nggak lagi terlalu di atas, kita nggak terlalu di bawah. Makanya waktu kita itu tuh masuk 7 tahun pengalaman dari awal bikin sampai pas bikin PT, itu tuh smooth semua sebenarnya si persentasenya gitu loh. Pembagian bertiga itu tuh kita nggak ada ribut, nggak ada apa-apa. Sempet pernah pengen ribut sekali, itu gue inget banget waktu nyicil kantor jatuhnya. Banyak lah lo ribut mah. Enggak, maksudnya ribut yang lumayan kan. Iya. Ya lu inget kan yang lu sampai bawa ke rumah juga. Ya kayak gitu. Iya, gue sampai lupa. Ya oke. Iya, ngomong sama ya waktu itu sempat tuh kita emang ada masalah gede, ada siapa sih semua hubungan yang nggak ada masalahnya menurut gue justru jadi ya lu mesti suspicious banget ya. Lu mesti curiga gitu loh. Lu tuh sebenarnya emang berhubungan atau cuma sekedar bersenggolan doang gitu loh jatuhnya di relationship gitu loh jatuhnya. Jadi penting menurut gua gimana cara dinamikanya, kalau misalnya lu pengen bikin sendiri ya lu menyelesaikan dengan diri lu sendiri, berarti kan berdamai dengan diri sendiri kan. Tapi kalau misalnya lu bikin sama partner lu kayak gua sama Tito sama Sandut, ya kita bertiga di situ kita ngelatih gitu loh. Jadi kayak kita ngelatih lagi gitu kalau lagi encounter masalah, cara nanganinnya tuh kayak gimana. Bikin kulturnya itu tuh kita juga bukan yang kayak super di planning gitu, tapi emang natural aja. Ini kayaknya si Mike udah mesti diomongin nih, si Mike lagi ngeselin banget gitu misalkan. Ya Tito sama Sandut bakal master waktu sama materi gitu ibaratnya buat gue diceramahin gitu, berarti sejam lebih Mike lo tuh gini. Nah itu tuh lo bayangin itu dilakukan seminggu 2 minggu sekali jatuhnya itu selama bertahun-tahun jatuhnya itu. Dan itu menurut gue cukup penting sih untuk bikin orang tuh grounded lagi sama reality. Lo tuh nggak terlalu naik jatuhnya, lo tuh nggak ada yang superhuman di antara kita di sini gitu. Di Tito, gue atau Sandut, kita bertiga punya flow-nya kita sadarin. Jadi kita bawa lagi gitu loh. Nah untuk masalah si hitam di atas putihnya itu gue jujur nggak terlalu tahu sih jawabannya Steve. Maksudnya kayak seberapa cepat itu tuh harus ada dan seberapa lambat itu tuh bisa ditarik gitu loh jatuhnya. Menurut gue terlalu cepat juga detrimental sih sebenarnya in a sense ya. Karena bikin hubungan lo jadi purely by numbers and quantity aja jatuhnya. Takutnya. Kalau di case kita, kalau misalnya kita bikin di tahun pertama kayaknya nggak bakal awet juga. Ini di case kita ya, lagi-lagi ini gue juga subjektif aja, gue coba nebak dari sifat bertiga. Kayaknya kalau kita ngitem putihin dia tahun pertama itu, kayak gue bakal males duluan, gue pribadi. Di hitam putihin itu maksudnya di PT-in atau gimana sih? PT. Iya di PT. Gue making sure aja nih. Soalnya tadi gue menganggapnya di hitam putihin tuh simply diomongin jelas gitu. Maksudnya emang yang bisa dibuktikan, misalkan di chatting aja ya. Di chat, ya udah kita bikin studio desain, kita berdua, ya nanti income-nya semua 50-50 gitu. Maksudnya recorded, kayak bisa dibuktikan buat gue tuh cukup hitam putih, dan menurut gue itu ya penting ada gitu sih. Gue nggak tahu maksudnya partner lo bakal stay apa nanti tiba-tiba kayak enggak, lo nggak pernah ngomong 50-50 gitu kan. Kalau memang nggak ada buktinya kan ya udah mau gimanain gitu. Benar. Iya. Jadi mungkin untuk clarify, ini hitam di atas putihnya adalah kesepakatan bersama yang bisa dijadiin bukti supaya ada yang bisa dipegang gitu omongannya gitu sih. Oh, not necessarily PP ya sebenarnya. Gentleman agreement ya. Kalau gentleman agreement kita udah dari dulu ya, berarti ya. Iya. 33.3% itu udah dari dulu banget itu. Kayaknya pas awal deh, kayak bahkan bukan tahun pertama, kayak 2 bulan 3 bulan pertama jatuhnya. Berarti recommended-nya memang dari awal itu udah diomongin dan di-clarify bersama-sama ya kalau build-nya bareng-bareng gitu. Iya, tapi bukan ngomong sama notaris dan bikin akte. Iya sih. Ya maksudnya kayak ya pembagian itu kan tadi, maksudnya kan sebenarnya kalau misalkan percentage gitu kan both hak dan kewajiban gitu kan ya. Maksudnya haknya secara finansial segitu, tapi sebenarnya itu kan sekaligus dengan kewajiban lo bobotnya apa aja gitu. Maksudnya diperjelas juga gitu sih di awal. Nah di case-nya Sunrock nih, kita sambung ya pertanyaannya.
pembagiannya gimana sih? Maksudnya Kak Tito itu sebagai apa? Apakah udah disepakatin dari awal? Terus perkembangannya sampai sekarang apakah stay in line seperti itu atau ada perubahan gitu? Siapa yang mau jawab? Dulu ya. Ya udah. Jadi dulu di kita itu berevolusi sebenarnya di tengah-tengah. Tito itu kan emang ilustrator, dia kan dari awal kan. Gue itu kan emang gue nggak bilang tipografer, gue desainer, graphic designer. Terus Sandi kan emang dia kan produksi, dia fotografer dulu pertama, abis itu baru produksi jatuhnya. Nah kita awalnya sih startnya pembagiannya dari situ dulu. Cuman setelah studio jadi lebih scaling up, orang kan ya kayak orang aja gitu loh, kayak waktu kecil kita bisa mimpi jadi astronot, waktu udah gede kan pelan-pelan kan kita melihat dunia, nggak bisa terlalu, mungkin harus ada perubahan gitu loh di planning, ada beberapa praktek yang ternyata nggak applicable, ya udah berarti kita ganti gitu. Nah jadinya ujung-ujungnya yang natural banget branchingnya itu adalah Sandi. Dia itu dari fotografi akhirnya udah mulai pelan-pelan masuk ke produksi jatuhnya sama R&D-nya kantor, R&D-nya studio. Jadi yang Nice. apa ya, tugasnya kayak nyariin apps baru jatuhnya yang bisa beneficial banget ke kantor. Terus dia itu ngebawain orang-orang produksi Sunrock jatuhnya buat kayak quality control, sama membuat produksi, sama emang buat mikirin konsepnya. Bahkan yang TikTok sama desainer kita juga buat kayak mikirin ya kasarnya mereka nanya sama dia gitu kayak, Kak Sandut ini mesti diapain ya kira-kira kunciannya gitu. Berarti kalau mau di custom amannya gimana, ketebalannya berapa, warnanya gimana. Nah, itu si Sandut yang cukup natural tuh. Nah, kalau Titoy dia jauh lebih efforting. Jadi emang kayak nge-effort dari awal gitu loh. Dia sadar nih misalkan si ilustrasi itu emang ternyata masih bisa ke-cover sama yang lain. Jadi dia ngambil peran yang lebih krusial lagi jatuhnya dari situ. Dulu lu ngambil finance apa ya? Start awal-awal dulu. Kerjaan ilustrasi bisa dibilang hampir nggak ada kan, jarang banget. Soalnya kan kayak sebenarnya kita startnya dari branding studio kan, ya walaupun sekarang jadi macam-macam kan, tapi startnya dari branding studio banget, dan branding jarang kan dulu yang kayak pakai maskot, pakai ilustrasi. Jadi emang gue ngorbanin di bagian itu, maksudnya kayak udah deh nanti aja gitu, nggak usah dipaksain juga. Sama juga nggak merasa keberatan juga sih. Maksudnya gue rupanya seneng juga apa ya, kayak nge-manage bisnisnya gitu, kayak dari kliennya, terus ketemu kliennya dan nge-present sesuatu yang nggak gue bikin, tapi kan teman-teman gue yang bikin, ya udah apa yang menarik aja gitu. Jadi kayak ada banyak points yang lo nggak dapet di kuliahan gitu kan, jauh banget menurut gue sih pelajaran itu, kayak lo approach orang, lo presentasi ke orang, lo nge-hire orang, terus lu nge-training orang, kalau orang yang nggak nyambung kayak gimana, itu kan banyak yang playbooknya nggak diajarin di kuliah kan. Itu menurut gue yang menarik sampai sekarang, bahkan kayak ada aja gitu poin-poin yang bisa dipelajarin. Di luar sebenarnya gue suka banget ilustrasi gitu, cuman ya nggak harus soal itu mulu gitu. Dan kayak kalau ada sesuatu yang dikerjain terus-terusan juga jadi bosan juga kan. Jadi bikin quotation dulu gue sampai sekarang sih sebenarnya. Gue nggak tahu nih, harusnya gue nggak usah ngomong apa nggak. Terus bikin quotation, bikin ya invoice udah bisa dioper lah ke finance. Tapi kadang-kadang kayak bikin quotation kan kayak buat nge-capture si scope of works-nya ada trik ya sendiri, itu kadang-kadang gue masih ngerjain sendiri. Terus apalagi ya mungkin kalau si Sandi kayak tiba-tiba ngurusin apa, ada yang rusak gitu, itu kan harus ada yang ngurus kan istilahnya, kayak entah internet rusak atau apa, kayak bangunan rusak atau kayak gimana, itu kayak perkonstruksian gitu yang kita juga tadinya nggak kepikiran kayak ini part of sesuatu yang lo harus hadepin waktu lo bikin studio, tadi nggak kepikiran kan kayak gitu. Jadi cukup apa sih istilahnya, bootstrapping gitu ya, kayak oh ya udah lu bisa ini, lu pindah, lumayan organik sih, nggak kayak di fiction gitu. Ada beberapa yang kayak gua kira lu cocok di sini, udah rupanya nggak, ganti lagi gitu. Ada beberapa yang kayak gitu sih. Kalau dari Kak Michael sendiri? Apa tuh? Ini apa sih pertanyaan? Kerjaan lo ngapain? Pembagiannya. Gua itu jadi principal designer di Sunrock sebenarnya dari awal. Gua nggak terlalu banyak goyang sih. Cuman yang gua nemuin skill gua yang baru adalah, walaupun gue orangnya crude kayak gini kelihatannya, tapi kok gue sama klien gue sopan banget kok. Tanya sama Tito sama Sandut deh. Maksudnya, tapi kalau ada klien yang rese, dia yang majuin sih. Kayak kemarin OB gue ditangkap polisi gadungan, terus minta apa sih negosiasi 7 juta, nah itu gue yang majuin, gue yang ketangkap polisinya. Gitu loh. Nah cuman
kalau gue mau ke klien gue smooth banget kok, kayak gue bisa ngomong dengan smooth, percaya sama gue. Nah cuman intinya adalah gue jadi bisa presentasi, ada skill ngomongnya gitu ibaratnya. Dan itu yang gue rasain banget di Sunrock juga sih, yang gue nggak akan kepikiran kalau misalnya gue sendirian gitu. Terus yang kedua, gara-gara si Tito sama Sandut ini, mereka itu apa ya, gue sadar lah gue tuh punya flow di dalam karakter gue gitu loh jatuhnya, yang gue tuh orangnya nggak stabil sebenarnya waktu di 3 tahun pertama kali itu ya, yang gue benar angsty banget lah ibaratnya, yang moody banget lah ibaratnya. Nah terus Smells like Teen Spirit lah pokoknya. Apaan? Smells like Teen Spirit pokoknya. Ya, smells like Teen Spirit. Sekarang gue juga nggak bisa bilang gue orangnya ya baik juga, enggak gitu. Cuman at least lebih terkontrol lah, gara-gara gue bukan nonton Jordan Peterson juga sih. Gara-gara gue diajarin mereka berdua sebenarnya gitu loh. Mereka berdua tuh by karakter tuh mereka lebih apa ya, lebih punya excellence buat mengatur diri gitu loh. Dan gue secara nggak langsung kayak belajar dari mereka berdua gitu loh selama 10 tahun. Jadi gue jadi lebih terkontrol lah ibaratnya. Kayak dapet orang yang tepat aja gitu, entah kenapa. Makanya gue bilang blessing gitu loh. Terus kalau misalkan masalah peran, itu tadi gue bilang gue masih jadi principal designer di Sunrock sampai sekarang. Jadi presentator utama juga biasanya, both English and Indonesian juga jatuhnya. Kalau misalnya ada pitching segala macam juga biasanya gue yang maju jatuhnya, by body. Jadi ya gue datang ke tempatnya gitu ibaratnya, dan nge-manage si strateginya juga biasanya. Kurang lebih kayak gitu sih kalau perkembangan gue. Awesome. Thank you Kak Tito, Kak Michael, Kak Sandy. Oke. The next question-nya ini adalah, tadi kan kayak Kak Tito juga sempat mention bahwa you guys have quite a lot of struggles gitu ya. Dan kalau kita ngelihat dari sejarah bisnis, founders gitu, biasanya di tahun-tahun awal tuh kan tahun-tahun paling berat gitu ya. Nah mungkin dari Kak Tito, Kak Michael, sama Kak Sandy pasti punya cerita uniknya sendiri nih yang dianggap sebagai the hardest part, momen paling sulitnya ketika nge-build Sunrock di awal gitu. Tapi kalau di awal tuh menurut gue ya, ini gue pribadi, jadi kita nggak janjian, di awal itu justru yang natural banget sih, kayak gue nggak merasa ada kesulitan karena dulu belum zamannya Instagram, kayak Instagram masih awal-awal. Jadi lo nggak ngelihat temen lo dapet apa tiap hari di Instagram Stories. Jadi kita nggak ada kebutuhan itu, kayak ya udah kayak project-nya going good, terus kita ketemu klien kayak seru nih, ada knowledge baru, kayak itu gue rasa cukup. Terus kayak somehow ada mulu kan demand-nya, kita nggak yang banyak banget, cuman nggak pernah yang nggak ada kerjaan banget nih sekarang gitu ya, untungnya. Jadi ya udah emang kayak di gue sih cukup berjalan ngalir aja gitu. Justru mungkin kayak udah mulai agak lama gitu, udah lewat 5 tahun gitu, ini kayak apa nih what's next-nya apa yang gitu-gitu mungkin yang apa ya, bikin insecurity-nya, apalagi kayak lu lihat tiba-tiba di Instagram Stories, temen lu udah dapet achievement ini, ada yang udah pergi ke luar negeri apa, itu kan kadang-kadang malah jadi bikin pressure kan, yang sebelumnya nggak ada sebenarnya. Itu di gue sih, nggak tahu Mike sama Sandy. Anut dulu aja Bang, gimana? Ya udah itu harusnya pertama, kalau ya gue sepakat sih, di awal-awal justru menurut gue nggak sulit karena nggak ada beban ya. Menurut gue paling sulit tuh ketika satu mulai nyicil ruko, terus 2 masukin orang-orang, masukin desainer, masukin tim gitu. Jadi ada tanggungan real gitu kan. Maksudnya ini ada orang-orang yang hidupnya bergantung sama kami gitu. Itu yang maksud gue, yang awal shifting ke sananya tuh yang buat gue cukup berat ya. Kalau di awal kan ya gue kerja ya buat gue aja, buat kita bertiga doang gitu, kayak ya santai aja gitu. Tapi begitu ketika ada orang-orang lain, itu yang jadi nambah beban buat gue sih. Oke. Kalau dari gue sih kayaknya paling berat banget lah ya, bisa dibilang paling berat banget ini nomor 1 menurut gue, waktu ini lagi-lagi isu finansial pasti jatuhnya. Soalnya kan dulu kita di tahun kedua kita bikin studio, gegabah, goblok banget ini anak-anak bertiga gitu loh. Kita coba nyicil ruko 3 tahun, itu tuh ya itu goblok gitu ibaratnya, dan nekat gitu loh jatuhnya. Jadinya kita serba kelimpungan tuh sebenarnya, gue Tito sama Sandut di situ tuh. Di situ hubungan kita diuji banget sih menurut gue, kayak
iya lo startnya sebagai teman gitu ibaratnya, tapi lo attach the test of time nggak gitu ibaratnya. Lo bisa nggak lewatin test of time ketika itu tuh udah mulai harus kayak level up gitu loh, jatuhnya jadi something really serious gitu in a sense. Dan di situ kita cuma punya modal, kita tuh berteman gitu loh sebenarnya. Karena kan by finance atau mungkin by law kita kan belum terikat apa-apa di tahun kedua kan. Cuman ya itu tadi kayak karena kita bertiga berteman, di situ lumayan ngebantu banget sih menurut gue sih. Kayak gue tahu banget pasti si Titoy sama si Sandut, mereka itu emang punya sense apa jatuhnya ya, kayak ya nih si Mike lagi begini nih, atau mungkin kita lagi begini, yuk udah kita bareng-bareng sebagai teman aja, kayak zaman dulu kuliah lagi susah terus emang membantu satu sama lain gitu jatuhnya. Karena emang per bulannya kan berat banget kan, jadi kita emang nyangkul terus tuh ibaratnya gitu loh, tiap hari dulu tuh sampai 3 tahun sampai akhirnya kita bisa lunasin gitu. Bersyukurnya bisa dilunasin, itu juga mujizat juga sih, blessing juga salah satunya. Banyak hal sih Amin. sebenarnya Steve yang kalau misalkan kalau mau dikuantitasin, yang kalau misalnya kita mau coba komputasi gitu loh, itu tuh kayak nggak masuk akal, dan menurut gue kayak banyak yang serba miracles gitu loh in a sense. Gue nggak terlalu Amin. percaya sama religion, nggak terlalu percaya sama gitu-gitu, cuma gue tahu gitu loh, hal-hal kayak gitu itu tuh evident di keseharian gue gitu loh, dan gue nggak bisa nolak buat ngakuin gitu loh. Kadang-kadang lu nggak bisa mikirin sendiri gitu, kadang-kadang emang terjadi dengan sendirinya aja gitu. Nice, interesting. Thank you Kak Tito, Kak Michael, Kak Sandy. Sekarang saatnya ini kita jawabin pertanyaan dari teman-teman yang nonton gitu ya. Udah lumayan banyak nih pertanyaannya yang numpuk. Ada 12. Jadi kita coba jawabin pertanyaan dari teman-teman ya. Nah, kita jawab dari yang most voted dulu nih. Oke, jadi pertanyaan pertama dari Iki, Rifki Barkatullah. Kalian bertiga udah lama banget kan dari 2012 sampai sekarang. Mau nanya gimana kalian bisa solid? Siapa yang mau jawab duluan? Itu aja sih kalau menurut gue, komunikasi sih kayaknya nomor satu. Diomongin aja lah, maksudnya pahit manis mendingan diomongin sih kalau gue. Sama komposisi juga nggak sih? Gue sering ngomong ini ke Sandro sama Mike juga sih, kayak gue kalau misalnya sama Mike doang, menurut gue kok nggak bakal bisa jalan. Terlepas kelebihan dan kekurangannya, gue mau kalau sama Sandi doang, gue juga nggak bisa jalan. Jadi kayak sama pas aja ini gitu. Nah itu maksud gue, menurut gue nggak semua temen lu cocok dijadiin bisnis partner juga. Jadi ya kayak iya ada benarnya sih. kalau dia asik diajak main, belum tentu asik diajak bisnis gitu. Bisa versa juga. Ya. Asik diajak bisnis, nggak asik diajak main. Itu tengah-tengah lah jadi. Asik diajak bisnis, lu tahun 3 bubar habis itu. Asiknya orang. Kita juga bukan yang tiap minggu, akhir minggu party gitu loh, gue sama Tito yang Sandut. Justru kita cenderung agak pasif gitu loh, in a sense, jatuhnya. Bukan kayak temen lo, kayak apa ya, misalkan kalau misalkan gue pengen coba coin the terms-nya, kayak itu tuh hubungan kita bertiga nih, yang lo lihat di layar ini. Itu tuh bukan kayak hubungan lo sama teman SD lo atau teman SMP lo yang super dekat gitu loh, kebayang sih. Yang lo bisa kayak tiap nongkrong sama mereka gitu-gitu. Cuman, nah itu tadi yang tadi gue bilang itu loh, makanya kayak dijaga supaya jangan terlalu dingin, jangan terlalu panas juga jatuhnya si relationship-nya. Kalau misalkan ada yang di atas, ya itu dijaga untuk pas banget, jangan terlalu di atas. Kalau lagi di bawah ya pas banget, jangan terlalu di bawah gitu. Menurut gue sih moderation dari itu yang tadi Titoy bilang, composition-nya tadi gue bilang, itu blessing. Menurut gue kayak kita juga nggak tahu gitu loh. Ternyata kita bertiga itu tuh kayak puzzle yang satu sama lain tuh punya bolongnya. Tapi waktu kita coba taruh, relatively bisa masukin untuk feeling each other gitu loh jatuhnya, Steve. Kalau dari gue sama anak-anak. Mungkin kayak gitu kali ya. Nah itu gue nggak berani ngomong metodenya apaan, Toy. Gue takutnya ini malah jadi detrimental ke orang-orang gitu loh. Ya nggak sih? Kalau misalnya kita bilang kayak, lu bikin bisnis saya, gue temen lu gitu. Tapi kalau jadi... Ya makanya, tapi kalau menurut gue di komunikasi itu sih, di jujur, bukan cuma jujur ya, tapi kalau memang kalau ada masalah ya diomongin, ya dipendem. Soalnya itu dan ngomong langsung dalam setiap hubungan sih, maksudnya nggak cuma bisnis gitu ya, maksudnya relationship, romance gitu juga gue melihat itu akar dari segala permasalahan sih menurut gue. Benar banget. Ya, soalnya kan sekarang kebiasaan kayak kita ngomong by text doang, terus kadang-kadang udah beres, nggak diterusin, dan lo nggak tahu ekspresinya dia kayak apa itu udah kayak well taken apa enggak. Nah itu sering banget ada beberapa hal yang kita mesti ketemu di Bandung buat ngomongin langsung, padahal itu sebenarnya bisa dilakukan di Google Meet kan. Nah itu mungkin ya beda-beda sih caranya, cuman di kita itu masih apa ya, kita rely on itu sih yang kayak
ketemu langsung ngomong dan ya itu ngediskusiin. Jadi mungkin yang bisa dijadiin key takeaways adalah yang pertama open communication ya. Terus yang kedua memang harus nemu temen yang cocok, yang pas bisa diajak kerja bareng gitu. Iya. Ini Composition. maksudnya bernyambung juga ya, kalau misalkan emang nggak cocok ya omongin, ya putus-putus dah gitu maksud gue. Maksudnya nggak usah dipaksain juga, kalau emang nggak cocok menurut gue sih ya udah, ya bisa cabut aja. Bilang aja kayaknya kita nggak cocok gawe bareng gitu, kayak gue nggak sepakat sama lo gini. Kalau misalkan partnernya memang nggak nerima dan kayak ya udah cabut. Coba kalau misalkan partnernya mau berubah dan itu juga bisa dikomunikasikan ya nggak apa-apa juga gitu. Tapi intinya memang harus dikomunikasikan lagi. Oke, thank you. Buat jawabannya kakak-kakak. Berikutnya yang di vote ini adalah dari ini aku asumsiin Muhammad ya, Muhammad Fadel Nur Ihsan Yafi. Kalau lagi ribut beda-beda pendapat gitu, solusinya gimana? Berpengaruh nggak ke hubungan pertemanan? Nunggu kepala dingin baru ngomong, jangan ngomong langsung. Bisa besok, bisa seminggu kemudian baca-baca situasi. Kalau itu ya itu karena gue udah lama. Yang sering panas kan si Mike nih sebenarnya. Kalau gue sama Sandut ya relatif gitu-gitu aja sih, mau ngomong sekarang, ngomong besok. Cuma kalau kayak Mike itu kayak oh ya ini kayak ntar aja deh. Oh, ya, cuman itu kan kita tahu karena kita udah temenan sebelumnya kan dan cukup lama gitu. Jadi kayak ada hints masing-masing gitu. Iya benar. Jangan, ya maksudnya tipe orang kan beda-beda kan. Kalau tipenya yang kayak macam kita, atau gue bilang kayak kita, mungkin kayak orang yang lebih mellow gitu, berarti kan cara ngomongnya kan juga mesti beda. Kalau kayak orang yang emang basic kayak pengen dominan gitu, berarti macam-macam gue, atau moody gitu ibaratnya, itu kan berarti cara nge-handle juga beda gitu jatuhnya kan. Kalau ribut beda pendapat ya kita beda pendapat terus tiap hari gitu loh kasarnya. Cuman ya kalau misalnya emang itu tuh lo punya goodwill di belakangnya ini tuh buat for the sake of the studio gitu, berarti for the sake of the work to be really good in quality gitu, berarti dari emergence beberapa macam kepala gitu loh. Lo akhirnya bisa nganulir si perbedaan pendapat itu tuh jadi sesuatu yang produktif gitu loh malahan. Karena emang kita bertiga dari awal nggak menghindari argumen sebenarnya jatuhnya. Kita selalu berargumen. Kalau misalkan lagi ada concepting, lagi ada keputusan untuk kayak direction of the studio, itu tuh juga kita ada udah kebentuk kultur buat ya lu omongin apa yang lu rasain salah, ya lu omongin langsung di meja gitu ibaratnya. Nah tapi emang caranya ngomongnya beda-beda. Kalau kayak ke gue yang tadi Tito bilang karena gue orang kepanasan dan moody, kadang-kadang mereka nunggu dulu jatuhnya, sorry ya tadi. Nah kalau misalnya kayak tipenya kayak si Sandot beda lagi, tipenya kayak si Tito juga beda lagi. Ya lebih ngerti ke grand picture-nya gitu loh. Lo tuh seneng gitu loh kalau misalnya punya teman-teman atau mungkin partner yang ngerti itu tuh berharga banget gitu loh. Maksud gue jangan, ya lo harus appreciate gitu loh mereka gitu loh jatuhnya. Kalau mereka lagi mencoba untuk mengkritik lo, ya lo tahu gitu. Kayak gue kan sering banget, gue mungkin paling sering dikritik jatuhnya ya di studio. Nah gue tuh tahu gitu loh, ini tuh mereka ngekritik bukan dari, pasti ada campuran personal pasti. Cuman mostly menurut gue the overwhelming majority of the critics itu tuh buat long lasting studio dan bertiga juga gitu loh. Dan buat orang-orang di bawahnya lagi yang emang ada di punggung kita buat jadi tanggung jawab kita kan yang mesti kita bawa gitu jatuhnya. Lebih ke arah situ sih kalau dari gue. Kalau udah buntu voting sih. Kalau apa? Kalau udah buntu voting. Iya biasa kita gitu, betul. Tapi biasanya voting pun sebenarnya bukan berarti di voting yang dua langsung menang, enggak juga. Sebenarnya kalau yang satu memang sangat yakin dengan opini itu tuh tetap bisa di-fight gitu sih. Maksudnya memang kayak ya kalau memang penting ya memang dijelaskan itulah. Ya akhirnya nanti juga votingnya bisa berubah gitu sih. Gitu. Jadi tapi tadi nyambung memang harus dikomunikasikan aja. Berarti kuncinya komunikasi, terus kadang-kadang kalau possible ditentuinnya lewat voting gitu ya. Berarti teman-teman. Kalau ya kan kadang suka muter-muter lama tuh. Misalkan udah pressing dari segi waktu gitu ya. Ya menurut gue sih voting ya instrumen demokratis sih. Kayak ya udah gitu. Ya, tapi yang nanti beda voting gitu jangan habis itu males-malesan juga ngerjainnya, jangan ngambek.
Waktu itu harus disepakati di awal, votingnya kan memang untuk kebaikan bersama gitu. Betul. Ya, apalagi case Oke. design ya. Mhm. Kan case design, ya ini gue pribadi ya, sering banget subjektif juga kan. Kayak ini kalau diomongin secara Mhm. matematis gak bakal kelar-kelar, ya udah voting aja udah by taste aja kan soalnya kadang-kadang nggak ada skala. Mhm. Jadi itu sering jadi solusi kita juga kalau in terms of design case gitu. Mhm. Oke, ya it's a pretty good answers dari teman-teman juga. Oke, sekarang kita move on ke pertanyaan berikutnya. Kita cari yang most voted lagi. Jadi ini ada dari Egi Aris Ginanjar. Pertanyaannya adalah, bagaimana cara mendapatkan klien pertama dan klien selanjutnya? Dan bagaimana cara maintenance-nya? Klien pertama dari Mike ya kayaknya. Yang pertama tuh apa ya kita ya? Lawangwangi. Antara Lawangwangi atau Gracia? Lawangwangi aja deh. Kan Lawangwangi deh. Lebih gede Ya, sih. dulu gue tuh sempet caper sama satu investor acaranya Design Statement yang awal-awal Mhm. bekerja sama Mas Andut. Nah, ini namanya Ibu Andonowati. Andonowati. Nah, dia profesornya di IPB, profesor matematika. Nah, jadi kalau mau disimpulin, ya itu kayak gue Tita sama Sandut mungkin tipenya mirip nih jatuhnya. Kita kayak networking not for the sake of pure business gitu in a sense jatuhnya. Kalau kita lihat orang yang menarik, kita bakal nyangkut gitu ibaratnya. Biasanya gue sama Tita sama Sandut. Tapi kalau misalnya kita lihat orangnya nggak asik, ya kita cabut aja udah gitu loh. Mau nih orang punya 2 triliun kayak gitu ibaratnya. Cuman, nah dulu si Bu Andonowati ini networking pertama-tama banget itu gue jaga karena menurut gue unik banget. Ada satu orang profesor matematika, gue suka banget sama STEM, gue suka banget sama matematika. Nah, kok masih mau gitu loh bikin galeri, terlepas dari motivasi dia duit kayak mau apa kayak, menurut gue tuh kayak something really interesting gitu loh. Kayak ada suatu orang yang emang bisa ngeaktifasiin dua belah otak gitu loh jatuhnya menurut gue, dua sisi otak, walaupun in general terms ya. Nah, si Bu Andonowati ini yang akhirnya jadi klien pertama kita. Waktu itu kita bikin studio, ngobrol-ngobrol sama dia, dan akhirnya dia bilang kayak, kamu mau nggak nge-brandingin tempat aku di Lawangwangi di Bandung gitu berarti. Nah, jadi klien pertama kita itu dari koneksi kita sebelumnya, sebelum bikin studio jatuhnya yang kita jaga gitu loh. Tapi kita jaga bukan karena kayak ngandangin orang, wih orang duitnya banyak, mendingan gue jagain sekarang. Nggak gitu. Tapi lebih ke apa, ya orang ini seru, gue nggak tahu di duitnya banyak apa kagak, ya gue nggak peduli juga waktu itu gitu kan. Cuman ya gue tahu nih orangnya kayak unik, itu berarti gue jaga gitu loh. Mau dia dikatain teman-teman teman-teman seangkatan, gue kayak, ini orang nih, lihat nih Mike nih, ada orang guru matematika tapi mencoba masuk seni gitu, berarti ini apa sih, kok techy banget gitu. Itu yang ngajarin kita untuk bisa bareng-bareng tuh, itu gue dapetnya dari Tito yang Sandut juga, kayak jangan terlalu cepet ngejudge orang gitu loh, apalagi cuma ngejudge orang cuma dari kayak taste seninya gitu, atau taste design yang menurut gue tuh shallow banget untuk jadi sebuah parameter buat nilai orang gitu loh. Nah, in a sense, plan pertama kita dari koneksi zaman dulu yang kita jaga, dan maintenance-nya gua rasa di sini dua age lah ya ibaratnya. Kayak kalau misalkan lu take interest sama orang yang emang genuinely lu ngerasa orang ini interesting gitu, yang kebetulan dia punya duit banyak dan jadi klien lu, itu menurut gua bakal natural tuh. Ya karena emang lu take interest sama si orangnya juga gitu. In sense. Tapi kalau misalkan buat tipe yang lu nggak terlalu cocok juga, menurut gue juga jangan jadi fobik juga gitu. Jadi tetap harus bisa maintainnya as a professional juga as a professional. Cuman kalau misalkan kita mau rangkum di Sunrock, mungkin kayaknya kita 75% klien yang kita ambil itu karena kita took interest dari orangnya sih, mostly ya jatuhnya. Nah, Tito yang Mas Andut mungkin punya jawaban yang beda lagi sih mereka. Ya, paling nambahin buat maintainnya sebenarnya apa, kalau dari gua, karena gua paling tidak bertemu kliennya sebetulnya. Jadi kalau misalkan dari sisi maintainnya itu nanti dari Tito. Tapi kalau dari gua sih ngelihatnya memang ya karena kita ngerjain produk as in, maksudnya kerjaan kita juga bagus gitu ya, maksudnya maksimal kita ngerjainnya, jadi juga orang nangkepnya maksimal, dan dia juga karena dia senang, dia bakal ngerekomen ke teman-temannya gitu loh, ke kolega-koleganya lagi gitu loh. Jadi sebenarnya ke depannya setelah yang dulu itu ngerembetnya beneran cuma dari gitu doang.
sampai 10 tahun. Betul. Iya, maksudnya ada sih, maksudnya usaha dari kami kayak naruh ads di Instagram, cuman kayaknya kalau dilihat ada yang balik kayak gitu nggak ada sih kayaknya. Ya cuma nambah reach saja, tapi sebenarnya nggak ada yang dari ini tahu dari iklan Instagram gitu, nggak ada sih kayaknya. Oke. Tito itu yang lebih banyak dia kayaknya insight itu. Sebenarnya ya di samping yang tadi ya, maksudnya kayak always over delivered as in output. Sisanya sih sebenarnya ada beberapa hal yang cukup standar yang sering ada di buku motivasi juga, kayak lo tepat waktu, lo balesnya cepat, dan lo deliver sesuai yang lo janjiin. Walaupun ya itu kedengarannya klise, tapi sampai sekarang pun ada beberapa yang kayak kecenderungan kita sebagai creator, designer, ilustrator atau apapun gitu kan kayak ini bisa lah kerjain seminggu, nggak taunya kita lupa ada kerjaan-kerjaan lain, dan ya gitu kayak rupanya susah juga ya ngedeliver sesuai janji. Ya itunya sih kayak ya taruhlah lepas-lepasnya emang kayak nggak bisa lo minta maaf atau apa gitu, tapi sebisa mungkin ya gitu kayak sesuai timeline. Ya itu kan kedisiplin kan, yang biasanya tanda kutip traits yang berlawanan sama traits seniman gitu, yang itu suka-suka gue atau apa itu jadinya kan nggak bisa kayak gitu. Dan itu sebenarnya kan udah tahu juga kan, lo kalau datang meeting tepat waktu, lo deliver juga tepat waktu, balas WhatsApp juga responsif, ya itu kan sebenarnya nggak usah diajarin dan udah tahu ya, tapi again waktu dilakukannya susah juga gitu, nggak segampang gitu. Itu sih mungkin. Itu yang kita pegang juga sih, Toy. Lo sama gue, at least kan yang kita sering jemput klien, kita nggak pernah telat Steve 10 tahun meeting sama klien. Wow. Kita jaga buat selalu on time. Punctual nih jadi pegangan kunci mati ya. Kultur Jakarta kan kadang-kadang ya gitu, lo bisa ngomong alasan macet, WFH aja lo mau apa alasan macet apa, coba kan masih ada aja kan. Cuman ya udah itu di luar kontrol kita kan, yang bisa kita kontrol ya kitanya nggak telat gitu. Ya. Itu basic tapi penting menurut gua. Mau kita di Bandung meeting di Jakarta kayak, mau vice versa, mau kita di Bali, mau di Singapura, nggak pernah kita telat sekalipun 10 tahun ke belakang. Mantap, luar biasa. Kalau WFH tuh kan biasanya gini tuh, apa namanya, kalau macet biasanya macet di toilet. Macet di toilet. Oke. Jadi ini kita mau answering one last question dari teman-teman, walaupun yang kepo ini masih banyak banget yang pengen nanya ke teman-teman Sunrock gitu ya, tapi kita cuma punya satu kesempatan lagi untuk jawab pertanyaan. Jadi kita pilih yang most voted lagi nih, dari Julio Double. Pernah ngerasain jenuh, bosan nggak ketika lagi ngejalanin studionya? Gimana caranya ngatasin kejenuhan itu? Gue beberapa kali sih, nggak tahu Mike apa. Ya, lu gue dulu ya. Ya, gue beberapa kali sih, soalnya 12 tahun bohong juga lah kalau gue bilang, ini menyenangkan sekali, kok kayak nggak ada biasanya ya itu sih kayak kita cukup mementingkan kayak lu harus punya sesuatu di luar studio ini, terlepas lo olahraga atau lo main sama temen lo atau lo punya kehidupan sosial yang lainnya gitu-gitu. Cuman kan kadang-kadang ya nggak nemu aja kan. Tapi kalau gue itu sih kayak ya udah cari yang lain, soalnya apa di pikiran gue ya, apapun yang biasanya kan kalau kita lihat ini enak banget ya kerjaan ini, tapi kalau kita udah di situ terus dilakukan berkali-kali pasti bosen juga gitu, kayak ya supply and demand aja. Jadi kalau lu lakuin kebanyakan ya pasti bosen lah gitu. Jadi kalau gue triknya ya itu sih, cari mainan lainnya gitu. Sekarang lagi ke NFT-an dan kebetulan si Sandi sama Mike juga ada juga. Jadi ya udah kayak kita punya playground yang lain tapi masih connection, masih berhubungan satu sama lain juga gitu. Masih ada benang merahnya. Nggak tahu Sandi sama Mike ya. Sama sih. Cari distraksi biar ada kegiatan lain ya. Kalau gue sih kayak hobi lain atau misalkan game gitu-gitu. Cuman emang kayak gitu kan rawan ya. Maksudnya gue juga nggak sekali maksudnya dapat teguran dari yang lain juga, kayaknya lo kelewatan deh gitu, kayak melakukan hal lain itu gitu ya. Maksudnya itu tetap harus ada gitu, dan gue pun juga berterima kasih ketika gue ditegur, karena memang ya kalau memang kelewatan sampai orang lain bisa merasa kelewatan, berarti gue udah kelewatan banget gitu kan. Tapi menurut gue itu butuh ada, maksudnya kayak gitu-gitu tuh memang karena ya itu lo, menurut gue maksudnya hidup juga baru sebentar ya, tapi menurut gue sesuka apapun lo sama satu hal, kalau ngelakuin terus-terusan bosan juga sih menurut gue pasti. Jadi emang harus ada
apa namanya ya itu sih playground lain gitu. Hmm. Soalnya menurut gue dari sana juga sangat tidak menutup kemungkinan lo dapat inspirasi dan pengetahuan lain gitu. Yang jadinya bakal memperkaya. Maksudnya kalau lo bawa ke sini lagi tuh bisa upgrade yang di sini gitu. Oke. Thank you Kak Tito, Kak Michael sama Kak Sandi buat jawabannya. Nah ini kan berhubung teman-teman masih banyak yang pertanyaannya belum terjawab ya. Mau minta izin dulu. Boleh nggak teman-teman ini yang jawabannya lagi. Yang pertanyaannya belum terjawab itu nanyanya ke Instagramnya Sunrock. Boleh nggak nih? Boleh. Nanti gue balesin deh. Nanti yang balas Tito tapi gue nggak main Instagram lagi. Boleh. Mike udah Oke, jadi top sosmed soalnya. Udah top sosmed. Kagak gue masih main. Tapi masih main Twitter soalnya ada NFT. Jadi buat teman-teman yang jawabannya lagi pertanyaannya belum terjawab bisa nanya ke Instagramnya Sunrock ya. Jadi teman-teman bisa follow @sunrockstudio di Instagram dan lempar aja pertanyaannya ke sana, nanti yang jawab adalah Kak Tito ya. Teman-teman yang lain juga yang mungkin di sini agak malu-malu gitu nanyainnya, mungkin lebih luas kalau nanyanya lewat Instagram, make sure teman-teman follow Instagramnya Sunrock Studio. Ini @sunrockstudio gitu. Oke, nggak kerasa nih kita ngobrolnya udah hampir sejam, udah sejam lebih sih ya. Jadi ini udah di penghujung acara, Kak Tito, Kak Michael, dan Kak Sandi, dan teman-teman yang udah nonton juga hopefully juga tidak merasa lama ya ini gitu. Nah, before we close the talking session ya, the sharing session ini, ada 2 pertanyaan nih teman-teman yang pengen aku tanyain lagi sebagai penutup ya. Yang pertama adalah ini jawabnya harus berbarengan gitu ya, nggak boleh ada yang Michael aja nih, Sandi aja duluan gitu. Jadi harus kompak jawab bertiga as a team ya. As a founders team adalah apakah, pertanyaannya adalah apakah Sunrock akan ada 20 tahun lagi? 3, 2, 1. Ada dong. Ada. Oke, jawabannya kompak ya. Ada Tito ya. doang Berarti Tito nggak jawab. Lu nggak jawab kan? Lu jawab duluan. Oh, udah jawab duluan. Ada dong. ada ya. Berarti 20 tahun lagi kira-kira umur berapa tuh Kak Tito? Oh iya udah tua Bener banget. juga 20 tahun lagi. Masih hidup aja. 3 anjing. 53. Gue udah 32 ya. Oh, masih lah. Masih lah ya, masih ya. Masih hidup. Ya, moga-moga nggak mati duluan gitu, cuman guanya Ya, gitu. didoain panjang umur sih. Secara statistik harusnya masih hidup kan. Amin. Terus satu lagi pertanyaan, it's a moment of truth. Ini wajib di-share sama Kak Tito, Kak Michael, sama Kak Sandi, adalah menyampaikan sesuatu yang benar-benar dari lubuk hati yang paling dalam, yang selama ini nggak pernah disampaikan ke yang lain gitu. Jadi misalnya Kak Tito deep down in your heart belum pernah nyampein ke Michael sama Sandi, inilah saatnya gitu. Di hadapan kami semua. Apa? Udah diomongin semua kalau dari gue. Udah diomongin semua. Iya udah. Nggak, ini bukan basa-basi Steve. Iya beneran emang udah diomongin. Koreng-korengnya semua udah diomongin tiap minggu. Ada nggak sesuatu yang belum tersampaikan sama sekali? Coba Mike. Ini biasanya jawaban-jawaban keren gini Mike lebih jago nih. Agak. Ini jadi kelihatan malu-malu gitu. Padahal emang apa? Iya, emang gak ada soalnya. Ya kalau belum duluan kali ya. gitu. Kalau misalnya gue bilang kayak kalau bisa saham gue 80%, kalian berdua 10% aja, lu tersinggung pasti kan. Nggak inti. Kalau dari gue mungkin lebih ke gue bangga sama progresnya Titoy sama Sandut kali ya. Kalau dari kacamata gue. Ini yang gue pernah ngomong mereka sih. Jadi ini bukan negatif. Bener sih. Tapi lebih ke... Iya, gue setuju itu, Mas. Apa tuh maksudnya? Lu ikut-ikut doang. Enggak, maksudnya progresnya kalau koreng-korengnya kan memang lebih sering dikeluarin kan, tapi sebenarnya mungkin kalau yang apa ya, thankful-nya justru nggak sesering itu. Maksudnya gue juga jadinya berterima kasih sama kalian berdua. Mungkin kayak mau perpisahan gitu. Kita kurang mengapresiasi. Mike sih lebih sering apresiasi. Gue Sandut jarang gitu.
Oh iya, itu aja deh, Mac. Bener-bener. Thank you. Kalau dari gua sih jadi berantakan. Gue bangga sama progres mereka berdua aja sih. Dari dulu di kontrakannya si Sandi, dulu kita jadi bertiga doang di meja 200.000 harga, gue inget banget. Itu tuh sampai sekarang gitu loh, nggak nyangka gitu loh, kayak 33% itu tuh yang kita omongin di awal itu kan cuma kayak omong kosong doang kan. Ternyata waktu nyampe ke sekarang si 33% si studio kita bikin itu tuh jadi kayak doa gitu loh. Karena dulu kita startnya kan cuma whimsical doang kan, kayak mari kita membangun dunia dasarnya. Dan ya itu udah 10 tahun kemudian kita nyampe di sini, gue nggak nyangka aja sih kita bisa punya kapasitas yang cukup gitu loh buat running ini semua, karena emang growth-nya natural gitu. Paling gitu aja sih. Ya jadi gue proud lah sama mereka berdua intinya. Oh, so sweet. Kak Tito nih tadi belum deh, kayak tadi dikit Itu gitu. tadi. Oh, itu tadi. Terima kasih sudah membantu selama 10 tahun. Datang ke TEDx kami, TEDx. Oke. Thank you Kak Tito, Kak Michael, Kak Sandi. Thank you, Ini Steve. udah nggak kerasa banget, udah sejam lebih ya kita ngobrol-ngobrol. It's really insightful discussion bareng Kak Tito, Kak Michael, Kak Sandi. Buat teman-teman yang masih kepo, masih pengen menggali lebih jauh gitu ya soal Sunrock Studio yang sudah bertahan 10 dekade lagi, 1 dekade, dan hopefully akan bertahan 2 dekade lagi dan seterusnya sampai Kak Tito, Kak Michael, Kak Sandi ubanan mungkin ya masih tetap long lasting. Itu bisa follow ke Instagram dan lebih keponya di situ gitu. Jadi kalau ada waktunya nanti Kak Tito yang balas ya. Yep.